Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati para habaib kita min ahli baiti Rasulillah, cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadir bersama kita malam hari yang penuh dengan barokah ini. Orang tua kita Al-Habib Thahir As-Segaf, kita doakan Al-Habib Thahir semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah panjangkan umurnya. Aminnya mana yang kencang? Jangan pelit-pelit dengan amin. Orang yang pelit dengan amin menandakan pelit dengan doa. Jikalau dengan amin aja pelit, bagaimana dengan doa? Dan orang yang mengaminkan doa saudaranya, tak kala saudaranya berdoa, Allah akan mewakilkan malaikatnya lalu berkata wa anta kadzalik, malaikat yang akan mendoakan orang yang mengaminkan doa saudaranya. Kita doakan Habib Thahir, semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita orang tua kita pula Al-Habib Agil Ba'bud, kita doakan beliau semoga beliau panjang umur dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal. Yang tidak saya lupakan akhinal kiram, saya punya saudara, saya punya teman Al-Habib Haidar bin Thahir As-Segaf, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, barakah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, pula kita hormati para ulama kita, para kiai kita yang terhormat, guru kita Kiai Haji Mahmud Nasoka ya, Kiai Haji Mahmud Nasoka ya, Nasoka, kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal. Dan pula guru kita Kiai Sofyan, kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal. Pula aparatur pemerintah yang hadir bersama kita malam hari ini, hadir bersama kita Bapak Koramil, dan pula Bapak Kapolsek, dan pula Bapak Kepala Kelurahan Jarak Sari. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kita doakan aparatur pemerintah kita,
Semoga Allah berikan kekuatan untuk menjalankan amanah, dan semoga Allah anugerahkan hidayah, dan semoga Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Sahibul bait yang malam hari ini wasilah, yang telah Allah jadikan wasilah sampainya Al-Fajir ke kampung ini karena cinta apa bukan? Cinta kepada siapa? Cinta kepada siapa? Bapak-bapak hadir malam hari ini karena cinta apa bukan? Karena cinta apa bukan? Karena cinta apa bukan? Berarti malam hari ini kita sudah deal, yakin 1000%, tidak tua, tidak muda, tidak laki, tidak perempuan, tidak anak-anak kecil, kita hadir berkumpul malam hari ini karena cinta terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat para pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu, para kiai-kiai kita terdahulu, para habaib kita terdahulu, menjaga, melestarikan tradisi yang dimana kita berkumpul malam hari ini, dan kita masih berada di bulan yang agung, di bulan yang mulia, di bulan yang sempurna, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tradisi yang dilestarikan oleh para habaib, kiai, para ulama kita terdahulu. Alhamdulillah sampai sekarang tradisi ini masih berjalan. Alhamdulillah. Apa itu tradisi? Mauludan atau maulidan sama, yang artinya kita berkumpul karena senang bergembira menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, yang lebih afdal dari seluruh bulan, yaitu bulan Rabiul Awal. Jikalau bulan suci Ramadan menjadi mulia, menjadi agung karena ada malam Lailatul Qadar, camkan bulan Rabiul Awal agung dan mulia karena ada satu malam, di malam tersebut dilahirkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau baginda Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada kita, Ramadan sayyidus syuhur, bulan suci Ramadan pemimpinnya para bulan. Bulan suci Ramadan pemimpinnya para bulan. Bulan suci Ramadan bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu sempurna, karena di dalamnya ada keutamaan yang begitu istimewa, dan ada satu malam yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita selaku umat baginda Nabi Muhammad. Tapi saya ingin bertanya, apakah bulan suci Ramadan akan ada apabila tidak ada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dilahirkan di hari tersebut manusia yang agung baginda Nabi Muhammad? Apakah akan ada bulan suci Ramadan? Apakah akan ada bulan suci Ramadan? Apakah akan ada bulan suci Ramadan? Tidak bakal ada. Kalau tanpa tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah, hari Senin, Gubailal Fajri, beberapa saat sebelum datangnya waktu fajar, dilahirkan manusia yang agung, manusia yang sempurna. Wala Ramadan, wala Lailatul Qadar, wala salah, wala hajj, wala sadaqah, ma'arafna dalik. Kita tidak akan mengenal itu semua. Kita tidak akan mengenal bulan suci Ramadan, kita tidak akan mengenal Lailatul Qadar, kita tidak akan mengenal salat, kita tidak akan mengenal zakat,
laulahu ma'arafna sujuda wala ruku'a wala i'tidala. Kalau tanpa Habibuna Muhammad, kalau tanpa Rasulullah, kita tidak akan mengenal sujud kepada Allah, kita tidak akan mengenal ruku kepada Allah, kita tidak akan mengenal i'tidal kepada Allah. Tapi berkah junjungan besar kita Nabiuna Muhammad, arafna kulla syai', sallu ala nabiyina Muhammad, sallu ala nabiyina Muhammad. Kalau bukan karena berkah Rasulullah, kita tidak akan mengenal apapun. Ayuhal ikhwan, ayuhal muslim mu'min yang beriman kepada Allah, kita tidak akan mengenal apa-apa. Tapi lihat, berkah bulan Rabiul Awal, lahirnya Sayyidul Wujud Muhammad ibn Abdillah, kita mengenal segala-galanya. Alhamdulillah. Maka para ulama-ulama kita terdahulu, para kiai-kiai NU kita terdahulu, melestarikan tradisi yang begitu mulia yang agung, yaitu perkumpulan yang dimana kita berkumpul untuk menyambut bulan atau hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, sehingga dinamakan perkumpulan ini Maulidan atau Mauludan, menyambut hari lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Berarti acara maulid agung apa tidak? Acara maulid agung apa tidak? Digeber dikit biar nggak berat ininya, sound depannya biar nggak terlalu berat. Acara maulid agung apa tidak? Mulia apa tidak? Manfaat apa tidak? Manfaat apa tidak? Jikalau acara seperti ini tidak membawa manfaat kepada umat muslimin wal muslimah, maka acara seperti ini tidak akan Allah abadikan ila yaumina hada, sampai zaman yang dimana sekarang kita hidup dan sekarang kita berkumpul menikmati keberkahan yang Allah anugerahkan di dalam perkumpulan maulid, yang dimana kita berkumpul acara seperti ini dimanapun acara tersebut diadakan. Alhamdulillah. Berarti acara seperti ini yang dilestarikan oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita dari dulu sampai sekarang, membawa manfaat yang begitu besar untuk umat baginda Nabi Muhammad. Bahkan ayuhal ikhwan, bahkan perkumpulan seperti ini bukan hanya membawa manfaat sahaja, lah. Perkumpulan seperti ini bukan hanya membawa pahala sahaja, lah. Akan tetapi perkumpulan seperti ini bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Saya ingin bertanya, di dalam maulid yang diceritakan sejarah siapa? Sejarah siapa? Di dalam maulid yang diceritakan sejarah siapa? Sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadirnya kita malam hari ini tidak ada lain demi ingin menghiasi telinga kita yang kotor, mendengarkan sejarah yang begitu mulia, kehidupan tentang junjungan besar kita Nabi Muhammad, menggerakkan mulut kita yang kotor untuk melantunkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dua-duanya amal yang begitu mulia, amal yang begitu sempurna, yang bisa mengundang kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dari mana itu? Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Coba dengarkan baik-baik. Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, apakah hadirnya maulid itu membawa manfaat besar atau tidak? Apakah kemuliaan perkumpulan maulid itu kecil atau besar? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaik, semua wahai Muhammad telah aku ceritakan di dalam Al-Quranul Karim
kalamullahil malikil a'la. Semua wahai Muhammad telah aku ceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Adam alaihissalam, ada apa tidak? Ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Adam, ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Nuh, ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Musa dengan Fir'aun, ada apa tidak? Ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Yunus, ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Yusuf, ada apa tidak? Ada cerita Nabi Allah Ibrahim dengan Abraha la'natullah, ada apa tidak? Wa kullan naqussu alaik. Semua wahai Muhammad telah aku ceritakan di dalam Al-Quran. Wahyu yang telah aku turunkan melalui malaikat Jibril, sehingga Jibril menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad. Lalu yang menjadi pertanyaan, ya Rabb, kau ceritakan semua cerita di dalam Al-Quran. Kau ceritakan cerita Adam alaihissalam, kau ceritakan cerita Musa alaihissalam, kau ceritakan cerita Isa alaihissalam, kau ceritakan cerita Nuh alaihissalam. Untuk apa dan apa manfaatnya wahai Allah? Lalu Allah lanjutkan ayat tersebut, simak baik-baik, manuthabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan iman yang ada di dalam dada dan hatimu wahai Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya kita paham, supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh mereka, musuh-musuh Islam atau saudara-saudara kita yang sudah terpadat dengan aliran-aliran yang sesat atau akidah-akidah yang sudah mulai menyeberang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk apa aku bercerita? Allah ceritakan di dalam Al-Quran, manuthabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan iman yang ada di dalam engkau wahai Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Dengarkan baik-baik, jikalau Wonosobo tiis tapi panas gara-gara jaket bansor ini ketebelan tuh, jadi ngegerutu ini keringat ya. Jikalau, coba dengarkan baik-baik, jikalau cerita Adam, Nuh, Ibrahim, Musa Allah ceritakan di dalam Al-Quran bisa memantapkan iman Nabi kita dan Rasul kita, panutan kita Sayyidina Muhammad, maka arti baliknya, bagaimana dengan cerita dan sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad? Jelas apa tidak? Ibu-ibu jelas apa tidak? Ibu-ibu piye kabare? Piye kabare? Baik? Sehat dari penyakit? Sehat hatinya? Kantongnya sehat ya? Kantongnya sehat? Wonosobo oke, luar biasa. Masyarakat Tosari hebat, luar biasa. Di mana saya ceramah, kalau udah menjurus kepada kantong sakit begitu ibu-ibu. Cuma di kampung Tosari luar biasa, badan sehat, pikiran sehat, hati sehat, kantong pun ikut sehat, luar biasa. Mudah-mudahan warga Tosari yang kaya semakin kaya, yang masih maksimal kaya raya, yang masih meletet rezekinya mudah-mudahan Allah buka, amin ya rabbal ya rabbal alamin. Kita kembali ke laptop, dengarkan baik-baik. Jikalau cerita Musa, Isa, Nuh, Ibrahim alaihimussalam bisa memantapkan iman yang ada di dalam hati baginda Nabi Muhammad, bagaimana dengan cerita junjungan besar kita Nabi Muhammad? Lebih aula dan afdal, lebih utama untuk memantapkan iman yang ada di dalam kita, di dalam hati kita. Kenapa? Karena Adam, Nuh, Ibrahim, Musa
semuanya di bawah kedudukan Sayyidina Muhammad. Benar apa tidak? Nabi yang paling mulia, Nabi siapa? Nabi yang paling mulia siapa? Rasul yang paling mulia siapa? Manusia yang paling agung siapa? Manusia yang paling indah siapa? Nabi Yuna Muhammad. Beliau berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghadah. Adam, Ibrahim, Musa dan Isa kelak di padang mahsyar akan berada di bawah naungan benderaku, dan Rasulullah menjadi sayyiduhum, tuan-tuannya mereka. Sallu ala nabiyina Muhammad. Wa ana sahibu syafa'atul kubra. Hanyalah dia baginda Nabiyina Muhammad yang memiliki ibn putra untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya dan umat-umat para anbiya lainnya. Tak kala Adam terdiam bungkam, Nuh terdiam bungkam, Isa terdiam bungkam, Musa terdiam bungkam. Kau tahu siapa yang menjeritkan kelak di padang mahsyar? Ana laha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak kala beliau bersujud di hadapan Allah, lalu Allah berkata, irfa' ra'sak wasal tu'ata washfa tushfa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ata, minta akan aku berikan apa yang kau inginkan, washfa tushfa, berikan syafaat kepada siapapun yang kau mau. Sallu ala nabiyina Muhammad. Itu menunjukkan baginda Nabiyina Muhammad, itu menunjukkan Rasul kita ayyuhal ummah, itu menunjukkan Nabi kita wahai muslimin wahai muslimat, dimanapun anda berada, yang hadirkah atau yang menyimak via sosmedkah, dengarkan baik-baik. Itulah kedudukan Nabi kita dan Rasul kita dan idola kita. Sallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gak cukup sampai di situ. Jikalau anda ingin mengetahui bagaimana kedudukan begitu mulia Nabi kita dan Rasul kita, Rasul telah berkata, laukana Musa hayyan mawasi'ahu illa tibai. Jikalau, kata Nabi, jikalau Musa Allah panjangkan umurnya sehingga sampai kepada zamanku, tidak akan panjang lebar, tidak ada perdebatan, tidak ada ragu-ragu, kecuali Musa akan mengikuti ajaranku. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Hadirin, pernah nggak dengar RT pensiun? Pernah dengar nggak RT pensiun? Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling sempurna. Siapa dia? Ulul azmi Muhammadun Rasulullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalimullah, Nuh alaihi salam. Disingkat dari 25, mereka lah yang mempunyai ranking yang paling tertinggi, tapi nomor wahid, nomor satu, nomor wahid. Kalau bahasa Jawanya satu apa? Apa? Siji. Satu. Apa satu? Tunggal. Setunggal. Nabi Allah Musa alaihissalam mendapat julukan Kalimullah. Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Pada suatu hari, ayuhal ikhwan, dengarkan baik-baik. Pada suatu hari, Musa alaihissalam Kalimullah merapat Lauhul Mahfuz, lalu dilihat lembaran demi lembaran. Di situ Nabi Musa melihat tentang keutamaan yang akan Allah berikan kepada semua umat. Lalu Nabi Musa berkata, ya Allah, berikan keutamaan ini untuk umatku. Lalu Allah berkata, ya Musa, innahu li ummati rahmat. Tidak, wahai Musa, ini bukan untuk umatmu, akan tetapi
ini akan aku berikan untuk umat Ahmad. Siapa umat Ahmad? Ahmad kalian ayuhal hadirin, ayuhal muslimin wal muslimat, man ijtama'na fi hadzal majma'il mubarak. Kita semua, tidak tua tidak muda, tidak laki tidak perempuan, tidak anak-anak kecil, ikhlas, ini untuk umat Ahmad. Untuk siapa? Untuk kita semua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Untuk kita. Ij'alhu li ummati, jadikan ini untuk umatku. Apa Allah kata? La, tidak wahai Musa. Innahu li ummati Ahmad. Ini untuk umat Ahmad. Keutamaan ini untuk kita semua selaku umat baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa Musa kata? Ya Rabb, jikalau keutamaan demi keutamaan engkau berikan kepada umat Ahmad, ij'alni min ummati, jadikan aku umat Ahmad, jadikan aku umat Muhammad, jadikan aku umat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Musa minta pensiun dari kenabian, Nabiullah Musa minta pensiun dari kerasulan, menginginkan untuk menjadi umat baginda Nabiyuna Muhammad. Seorang nabi menginginkan pensiun dari kenabian dan rasul untuk seperti kita, wahai umat baginda Nabiyuna Muhammad. Bersyukur apa tidak kita menjadi umat Rasulullah? Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak menjadi umat Rasulullah? Bersyukur apa tidak menjadi umat Rasulullah? Hanya orang-orang yang bodoh yang tidak bersyukur menjadi umat baginda Nabiyuna Muhammad. Hanya orang-orang yang menjadi baru keluar atau mantan RSC yang tidak bersyukur menjadi umat baginda Nabiyuna Muhammad. Hanya mereka, orang-orang yang akan tersingkirkan kelak di hari kiamat, yang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kelak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin, yang tidak bersyukur menjadi umat junjungan besar kita Nabiyuna Muhammad. Alhamdulillah kita kembali ke laptop. Berarti perkumpulan kita malam hari ini untuk didengarkan telinga kita yang sudah kotor dan penuh dengan noda, dihiasi dengan indahnya perjalanan kehidupan junjungan besar kita Nabiyuna Muhammad. Lalu yang kedua, lisanmu yang kotor, lisanmu yang penuh dengan noda, disengaja atau tidak disengaja kau hiasi malam hari ini dengan lantunan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabiyuna Muhammad. Dua hal yang begitu mulia bagi anda yang hadir, bagi panitia yang ikut membantu suksesnya acara ini, terutama bagi sahibul bait yang sangat luar biasa. Pahani'an lakum, suatu keberuntungan yang sangat luar biasa, keberkahan yang tidak ada dua, yang akan dirasakan oleh sahibul bait, oleh panitia, dan pula yang ikut andil di dalam menyukseskan acara ini. Karena kita bergerak mengucurkan keringat dan pula mengeluarkan harta demi menyenangkan hati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tidak aneh-aneh lagi di telinga kita. Apa itu? Tentang menunjukkan pentingnya mengenal alias mengkaji sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad, di mana Rasulullah bersabda, "Alimu auladakum bitsalas." Dengarkan baik-baik. Mau lanjut apa mau udahan? Mau lanjut apa mau udahan? Kalau mau lanjut jawab, jujur lanjut. Kalau emang nggak mau lanjut, nggak apa-apa, gue mau balik ke Jakarta. Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak? Benar? Gue doain yang balik duluan, semoga bisulan dari ujung pala sampai ujung kaki.
Siap lanjut? Siap duduk? Masih semangat? Masih melek? Masih bernapas? Alhamdulillah. Berarti awas, yang pula bakal pentingnya mengenal dan mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad. Sabda baginda Nabi Muhammad yang tidak asing di telinga kita. Apa kata Nabi? Alimu auladakum bisalas. Ajarkan, kata Nabi. Didik, kata Nabi, auladakum. Di sini poin. Nabi tidak berkata didik nenek-nenek, didik aki-aki atau kakek-kakek lah. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek, simpel, cium tangannya, lalu ucapkan di hadapannya, nek, aki, 2 hari lagi. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Tapi mudah-mudahan nenek-nenek, aki-aki, kampung Tosari panjang umur, Amin. sehat afiat. Baru mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan kepada anda, alimu auladakum, isma, dengarkan baik-baik, didiklah anak-anak anda di masa dini, auladakum. Ini poin menunjukkan pentingnya mengenal, mempelajari sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad. Ajarkan, didik anak-anakmu di masa dini. Ingat, di masa dini, di masa kecil. Tapi yang menjadi penyakit banyak orang-orang tua era sekarang. Yang gak jawab berarti waktu lahir gak diadain, gak dikomatin, langsung dinyanyiin katanya. Apa sunnah yang pertama? Sunnah yang pertama apa? Sunnah yang pertama apa? Adzan. Apa adzan? Apa bu? Adzan, adzan, apa adzan? Nyengir, ditanya nyengir apa adzan? Apa adzan? Adzan apa? Ya Allah. Dengar nggak bu? Telinga masih sehat? Masih sehat? Mata masih melek? Badan masih kuat? Kan kuping kanan, komatkan kuping kiri. Itu yang disunahkan. Itu yang disunahkan pertama kali. Tak kalah anak lahir, langsung kau kumandangkan Allahu Akbar, Muhammadur Rasulullah di kuping kanan. Langsung kau kumandangkan Allahu Akbar, Muhammadur Rasulullah. Komatkan kuping kirinya, sebutkan nama Allah dan sebutkan nama kekasihnya Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin bertanya, hukumnya talqin bagi anak orang tak kala lahir, apa hukumnya? Apa hukumnya? Saya ingin bertanya kedua kali, apakah ada sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad yang tidak membawa manfaat? Demi Allah, tidak. Semua sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah membawa manfaat dunia dan pula akhirat. Nah, banyak orang tua zaman sekarang, dia masih kecil belum paham apa-apa. Jikalau anak kecil disebutkan nama Allah, jikalau anak kecil disebutkan nama Nabi, tidak ada asar bekas manfaat terhadap dirinya, Rasulullah tidak akan mensunnahkan kepada kita sunnah talqin, adhankan kuping kanan dan qomatkan kuping kiri. Ternyata sang bayi walaupun orang belum memahami, mengerti apapun, apabila diingatkan nama Allah dan Rasul, mempunyai manfaat dan athar terhadap dirinya. Benar apa tidak? Karena jiwa yang paling bersih jiwa anak bayi, pikiran yang paling bersih pikiran anak bayi. Maka apapun yang kita sebutkan dengan nama Allah dan Rasul, semuanya akan bermanfaat dan mempunyai athar terhadap jiwa dan hati anak bayi tersebut. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Makanya banyak orang tua beralasan masih bayi deh, masih orok deh. Saya ingin bertanya, anak lahir di kampung Tosari, umur 2 tahun,
3 tahun ujruk-ujruk udah bisa berkata siji, telu, papat, limo, nanam, jujuh. Benar apa tidak? Belajar nggak tuh anak? Sekolah nggak tuh anak? Sekolah di mana umur segitu? Sekolah. Sekolah di mana umur segitu? Les nggak tuh anak? Siapa nabi kita? Coba kurang semangat, siapa nabi kita? Siapa rasul kita? Siapa imam kita? Siapa sang idola kita? Yang tak jawab nama Muhammad Ibrahim Muhammad sampai 7 turunan. Siapa nabi kita? Bagian doa miskin semuanya Muhammad. Takut sama miskin sama dosa kagak. Siapa nabi kita? Siapa rasul kita? Kurang kencang. Siapa nabi kita? Siapa rasul kita? Siapa sang idola kita? Siapa panutan kita? Siapa imam kita? Siapa manusia yang paling kita cintai? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Nabi, pertama yang kau didik hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Itu yang pertama. Kenapa ya ikhwah? Sebelum kau melaksanakan sholat, kenali dulu siapa yang telah mengajarkan kau sholat. Sebelum mulutmu membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, dan semua surat yang ada di dalam Al-Quran, kenali kepada siapa hal tersebut diturunkan. Sebelum kau bersedekah, kenali dulu man 'allamaka bis-shadaqah, siapa yang telah mengajarkan Anda dengan sedekah. Sebelum Anda bersujud ayuhal ikhwah, kenali dulu siapa yang telah mengajarkan Anda sujud warruku wa'tidal. Sebelum Anda berangkat haji dan umrah, siapa yang telah mengajarkan kepada Anda tentang tawaf di Ka'bah, rami, jumrah, sa'i minas safa wal marwah, al-wuquf bi Arafah, man 'allamana. Kalau bukan baginda Nabiyuna Muhammad, bagaimana kau melaksanakan sholat? Kau lupa siapa yang telah mengajarkan kau sholat. Sedangkan di dalam sholat ada rukun iman, salah satunya lantunan salawat dan salam kepada baginda Nabiyuna Muhammad. Tidak ada perdebatan antara 4 madhab. Siapa yang melaksanakan sholat tidak melantunkan salawat kepada Nabi takala di tahiyat akhir, maka sholatnya batal. Jelas apa tidak ibu? Jelas apa tidak ibu? Karena yang paling hebat ibu, yang paling hebat ibu, yang paling semangat hadir majelis taklim ibu, yang paling getol iuran acara-acara Islam ibu. Tapi saya ingin bertanya, kecintaan tidak akan mungkin menempel di dalam hati dan jiwa kita kalau kita tidak mengenal siapa orang yang kita cintai. Benar apa betul? Maka pepatah jalanan ada benarnya juga, tak cinta apabila tak kenal. Cintamu tidak akan melekat di dalam hatimu kalau kau belum mengenal siapa orang yang kita cintai. Benar apa tidak? Kalau Anda tidak percaya, tanyakan kepada bapak-bapak yang hadir malam hari ini, tak kalah meminang ibu kenalan dulu apa kagak? Taat kepada Rasulullah tidak mungkin singgah di dalam hatimu kalau kau tidak mengenal siapa junjungan besar kita Nabi Muhammad. Dan salah satu wasilah untuk mengenal siapa Rasulullah, perkumpulan yang dimana kita berkumpul malam hari ini. Maka keberuntungan yang sangat luar biasa untuk Sahibul Bait dan pula untuk kru-kru yang lainnya yang ikut andil walaupun satu tetes dari keringat. Beruntung Anda dunia dan akhirat, karena yang akan membayar tetesan keringat Anda bukan Bank BCA, bukan Bank BRI, bukan Bank BNI, balas tuntas oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini ada iklan sedikit. Apakah kalian pernah merasa sakit karena menahan rindu dan cinta terhadap junjungan besar
besar kita Nabi Muhammad. Sudah berapa umur kita? Sudah berapa umur kita ayuhal ikhwah? Sudah berapa umur kita ayuhal ikhwah? Sudah sampai mana cinta kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad? Maka Allah kenalkan di dalam Al-Quran siapa sosok Nabi Muhammad. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah aku datangkan kepada kalian utusanku, yaitu Muhammad ibn Abdillah, min anfusikum, dari jiwa kalian, dari bangsa kalian. Allah tidak utus Nabi Muhammad dari bangsa jin, dan pula Allah tidak utus Nabi Muhammad dari bangsa malaikat, tapi Allah utus Nabi Muhammad dari bangsa kita, yaitu manusia. Kenapa? Karena ribuan makhluk yang Allah ciptakan di langit dan pula di bumi, makhluk yang paling sempurna di dalam segi bentuk yaitu kita manusia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh kata Allah, telah aku ciptakan insan, yaitu kita manusia, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang begitu sempurna. Alhamdulillah. Makhluk yang paling sempurna di dalam segi bentuk kita manusia. Bersyukur apa tidak jadi manusia? Bersyukur apa tidak jadi manusia? Banyak logika dahulu kita dengar bahwa manusia setengah keturunan kera, bahwa manusia setengah keturunan monyet. Ya Allah, pemikiran dari mana kau dapatkan? Pemikiran yang rusak kau katakan bahwa kita manusia keturunan monkey alias mon. Ibu-ibu Tosari setuju kan? Kalau ada orang nih, ibu pulang ada orang, ibu keturunan monyet, ibu kita keturunan monyet alias monkey. Sampaikan kepada mereka, nahnu abna'u Adam wa ummuna Hawa. Kita keturunan Nabi Allah Adam dan ibunda kita siapa? Siti Hawa. Benar apa tidak? Kita keturunan siapa? Kita keturunan siapa? Kita keturunan siapa? Ibunda kita siapa? Ibunda kita siapa? Tapi ini tapi bu, yang gue sapa ibu-ibu aja, udah bapak-bapak nggak usah disapa. Mau balik sana. Penting ibu-ibu jangan balik. Tapi bu, ini kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir, bukan saya rusak logika saya, enggak. Ini kalau dipikir-pikir, dari bangsa kita, dari kalangan kita, Allah tidak utus Nabi Muhammad dari kalangan malaikat, dan Allah tidak utus Nabi Muhammad dari kalangan jin. Tapi Allah utus junjungan besar kita Nabi Muhammad dari kalangan kita. Alhamdulillah. Tapi kita perlu ingat, dengarkan, ayyuhal nahdiyin, hai para warga NU, hai para pecinta NU, hai bagi anda yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, iya, kita yakin dan setuju Nabi Muhammad dari bangsa kita, kalangan kita, yaitu manusia. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakinkan 100% Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia dia. Jelas apa tidak? Nabi Muhammad seperti kita, tapi tidak seperti kita. Banyak yang bertanya, Nabi manusia nggak seperti manusia. Saya berikan contoh di dalam sejarah. Nabi kalau sudah tertidur siang hari bolong di bawah terik matahari di kota Mekah atau Madinah, tidak ada satu tetes keringat Nabi yang jatuh ke bumi. Lalu kemana tetesan keringat yang berlinang dari kening baginda Nabi Muhammad yang dikatakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah? Apabila kening Nabi sudah berkeringat, seakan-akan mutiara yang berlinang di keningnya Rasulullah, tidak ada satu tetes yang jatuh ke bumi. Lalu kemana keringat tersebut? Para sahabat rebutan bu,
menadeni tetesan keringat baginda Nabi Muhammad dan dijadikan wangi-wangian. Wallah summa wallah, minyak wangi yang paling wangi di muka bumi ini tetesan keringat yang keluar dari keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, bukan Bilal ibnu Rabah yang dahulu kala terkenal dengan budak yang hina, diperjual belikan ke sana dan ke sini, tapi setelah mengenal Muhammad terangkat derajatnya. Tak kala Fathul Mekah, siapa yang naik ke atas Ka'bah kalau bukan Sayyidina Bilal ibnu Rabah melantunkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Luar biasa. Tanyakan kepada Bilal, tanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, tanyakan kepada Khadijatul Kubra, kalau orang miskin Nabi Muhammad, apakah kau rugi? Wallah, tak kala Rasulullah tertidur di pahatnya Sayyidatina Khadijatul Kubra, Rasulullah tertidurnya menetes air mata dari pipinya Khadijatul Kubra sehingga mengenai wajahnya Rasulullah. Terbangun Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Engkau tidak senang menjadi istriku? Lalu apa kata Khadijah? La ya Muhammad, anta habibi, kau kekasihku. Aku bukan merasa rugi menikah denganmu, akan tetapi wahai Muhammad, tetesan air mata ini jatuh wahai Muhammad. Aku dahulu kaya,